Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jomratun Alisyah dengan akhiran NIM 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inspirational talk dengan tema belajar mendengar sebelum ingin didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap orang ingin didengarkan. Kita ingin pendapat kita dihargai, kita ingin cerita kita diperhatikan, kita ingin orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik bagi orang lain? Pertanyaan sederhana ini menjadi pengingat bahwa komunikasi yang baik tidak hanya dimulai dari kemampuan berbicara, tetapi juga dari kesediaan kita untuk mendengarkan. Melalui pembahasan kali ini, mari kita memahami mengapa belajar mendengar sebelum ingin didengar merupakan kebiasaan sederhana yang dapat membuat komunikasi menjadi lebih baik. Dalam kehidupan sebagai mahasiswa, diskusi merupakan hal yang hampir setiap hari dilakukan, baik saat presentasi, kerja kelompok, maupun kegiatan organisasi. Setiap orang tentu memiliki pendapat yang ingin disampaikan, namun seringkali semua ingin berbicara secara bersamaan. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Diskusi pun menjadi kurang efektif dan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Bahkan, keputusan yang diambil terkadang bukan karena ide yang paling baik, tetapi karena siapa yang paling banyak berbicara. Padahal, komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan pendapat. Komunikasi yang baik juga dimulai dari kemampuan mendengarkan. Dari sini, ada beberapa pelajaran yang penting yang dapat kita petik. Yang pertama adalah bahwa mendengarkan merupakan bentuk menghargai orang lain. Kadang, kita berpikir bahwa menghargai seseorang harus dilakukan dengan sesuatu yang besar. Padahal, memberi kesempatan orang lain menyampaikan pendapatnya sampai selesai juga merupakan bentuk penghargaan. Chapter R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengatakan, seek first to understand, then to be understood. Artinya, berusahalah memahami orang lain terlebih dahulu sebelum berharap dipahami. Pelajaran berikutnya, mendengarkan membuat kita terus belajar. Sebagai mahasiswa, proses belajar tidak hanya berasal dari dosen, tetapi juga dari teman, pengalaman, dan lingkungan sekitar. Dalam mendengarkan, kita dapat memahami sudut pandang yang berbeda-beda dan memperoleh wawasan baru. Selain itu juga, mendengarkan merupakan bentuk kepedulian. Seringkali seseorang tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Mereka hanyalah butuh seseorang yang benar-benar bersedia mendengarkan. Nilai tentang pentingnya mendengarkan juga dapat kita temukan dari berbagai sumber. Yang pertama, yaitu Chapter R. Covey mengingatkan bahwa sebelum ingin dipahami, kita perlu berusaha memahami orang lain terlebih dahulu. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti mana yang paling baik. Ayat tersebut mengajarkan agar kita tidak buru-buru memberikan penilaian, tetapi mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat baik. Beliau selalu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai setiap orang yang berbicara. Nilai-nilai seperti inilah yang masih sangat relevan untuk diterapkan, terutama dalam kehidupan sebagai mahasiswa, maupun ketika nantinya kita memasuki dunia kerja. Setelah memahami pentingnya mendengarkan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa mulai dilakukan? Jawabannya adalah sederhana. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saat ada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berbicara, berikan perhatian penuh. Dengarkan sampai selesai sebelum memberikan tanggapan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan atau sibuk melihat handphone. Ketika orang lain sedang menyampaikan pendapatnya, mungkin hal itu terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan menjadi pendengar yang baik,
kita dapat membangun komunikasi yang lebih sehat, memperkuat hubungan dengan orang lain, serta menumbuhkan rasa saling menghargai. Sebagai penutup, ada satu kalimat yang semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Jika ingin didengar oleh orang lain, belajarlah menjadi pendengar yang lebih baik terlebih dahulu. Semoga setelah ini kita dapat mulai menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, organisasi, maupun dimanapun kita berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.